Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala gitu kan, atas limpahan nikmat-nikmat yang telah kita terima, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya gitu ya. Yang kalau kita hitung itu nggak ada habisnya gitu ya. Salat dan salam selalu kita panjatkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman gitu kan. Sahabat muslim dimanapun Anda berada gitu kan, dalam setiap kehidupan manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesulitan hidup ya. Nah, kesulitan hidup ini seperti terusir dari kontrakan karena nunggak gitu kan, dipecat dari tempat kerja karena terkena perampingan di perusahaannya, kemudian usahanya bangkrut karena banyak saingan ya, terus juga ditipu oleh teman sendiri gitu kan, sampai rekening ludes gitu misalnya gitu kan. Nah, semua kesulitan hidup ini itu menyebabkan kita itu terjadi dililit hutang ya, sampai setinggi gunung, sedalam samudra, sampai bingung gitu kan, ngelunasinya gimana gitu kan. Pinjam temen, saudara, pinjam tetangga, nggak ada yang percaya karena kita udah nganggur misalnya gitu kan, mau coba usaha nggak ada modal gitu kan, pokoknya kesana sini udah mentok gitu kan. Seperti yang pernah saya alami gitu kan, saya bingung gitu kan, karena dapat masalah seperti ini gitu kan. Setiap mau keluar rumah gitu kan, tengok kiri tengok kanan gitu kan, ada debt kolektor gitu, dia standby gitu kan, kayaknya 24 jam gitu kan. Debt kolektor yang ini pergi, datang yang lain terus begitu kan. Saya bingung gitu, akhirnya gimana gitu kan. Tanya teman juga sama, pada tempat semua. Nah, akhirnya saya coba sholat istikharah gitu kan. Nah, setelah sholat istikharah, entah kenapa tiba-tiba saya jadi teringat guru ngaji saya gitu kan. Padahal saya tahu guru ngaji saya itu kehidupannya biasa-biasa saja gitu kan. Nah, kalau misalnya ditunjukkan guru ngaji, apa ia bisa melunasi hutang saya, tapi aku yakin bahwa itu petunjuk dari Allah. Akhirnya saya bertemu dengan guru ngaji saya gitu, kemudian saya utarakan permasalahan saya. Nah, memang beliau tidak memberikan uang cash gitu, ini uang utang lo berapa, enggak, tapi beliau memberikan suatu amalan, jadi mengijazahkan suatu amalan yang jika amalan ini dilakukan dengan rutin gitu, konsisten itu, maka insya Allah itu bisa melunasi hutang-hutang kita. Pokoknya permasalahan apa itu bisa gitu kan. Nah, amalan ini gitu kan, setelah saya amalkan gitu kan, memang tidak langsung gitu, tapi perlahan tapi pasti itu hutang saya itu bisa terlunasi gitu kan, walaupun tidak secara langsung tapi bertahap dan lewat pintu yang tidak diduga-duga. Memang kelihatannya kok mustahil gitu, saya nganggur gitu kok bisa beresin gimana, ternyata ada saja jalannya gitu kan, yang tidak kita duga dalam hitungan manusia. Tapi dalam pandangan Allah itu tidak ada yang mustahil gitu kan, semua itu diberesin langsung oleh Allah gitu kan, tapi caranya dengan konsisten gitu kan. Nah, saya ingin bagikan ini gitu kan, jasa ini diijazahkan dari guru ngaji saya, dan sekarang saya ijazahkan kepada Anda sebagai sahabat muslim yang memiliki permasalahan dililit hutang gitu kan, supaya ini beres gitu kan. Nah, amalannya itu sebagai berikutnya gitu kan. Pertama itu kita istighfar ya, istighfar astagfirullahaladzim gitu kan, sebanyak 133 kali ya, 133 kali. Kemudian kita mengucap zikir ya ganiyu ya mukni ya ganiyu ya mukni, wahai zat yang maha kaya dan zat maha pemberi kekayaan gitu, sebanyak sama 133 kali ya. Nah, kemudian kita bersalawat bersalawat kepada Nabi gitu kan, salawat apa aja gitu kan, salawat Ibrahim, salawat Nariyah, salawat Jibril ya, yang dan lain-lain gitu. Pokoknya salawat Nabi itu sebanyak sama 133 kali gitu kan. Nah, setelah itu baru kita membaca doa pelunas hutang. Redaksionalnya itu saya serahkan kepada sahabat muslim ya, kata-katanya bagaimana yang bagus. Tapi kalau misalnya bingung ya, saya bikin kalimat yang kalimat doa yang sederhana yang bisa diikuti gitu kan, sebagai berikut gini ya. Ya Allah, ya Tuanku, zat yang maha kaya dan maha pemberi kekayaan gitu kan, berilah aku uang. Nah, di sini kita punya utang misalnya berapa, 50 juta, langsung sebutkan secara detail gitu kan, karena ketika doa kita rinci itu kemungkinan dikabulkannya lebih besar ya. Misalnya uang kita hutangnya 50 juta ya misal gitu kan, jadi ya Allah berilah aku uang 50 juta ya untuk melunasi hutang-hutangku sampai tuntas begitu ya. Jadi saya ulangi gini ya, ya Allah zat yang maha kaya dan maha pemberi kekayaan, berilah aku uang 50 juta untuk melunasi hutangku sampai tuntas. Nah, seperti itu ya. Nah,
sama diucapkan sebanyak 133 kali ya. Ini 133 kali ini nggak berat kok, enteng ya gitu ya, bisa dicoba sendiri, nggak sampai 5 menit gitu kan, seperti itu. Jadi itu bisa diamalkan seperti itu. Nah setelah ini amalannya dibaca setiap selesai sholat sunnah, tahajud, dan sholat wajib gitu kan, seperti itu ya. Amalkan dengan penuh keyakinan ya, bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Jangan ragu-ragu, karena ketika ragu-ragu itu gagal gitu kan. Gitu. Rasul bersabda bahwa kalau ketika kita berdoa itu ada sedikit keraguan, itu doa itu akan gagal gitu. Jadi harus yakin gitu kan, karena keyakinan gitu kan itu bagian dari keberhasilan suatu doa. Jadi harus yakin gitu kan, bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah, seperti itu ya. Nah itu amalan yang saya ijazahkan kepada sahabat muslim ya. Mudah-mudahan berhasil. Ingat, harus konsisten, jangan pernah bosan gitu ya. Terus jangan tergesa-gesa dalam berdoa, atau jangan menjustifikasi bahwa doa kita pasti nggak berhasil. Saya setelah berdoa tapi kok belum ada hasil. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti doanya tidak terkabul. Jadi harus yakin, bersabar, kemudian harus konsisten gitu kan, seperti itu. Di setiap sholat 5 waktu dan sholat sunnah gitu kan, terutama sholat sunnah tahajud di sepertiga malam, seperti itu ya. Yang penting harus yakin gitu kan. Nah pesan saya ya, kalau misalnya sahabat muslim sudah hutangnya sudah lunas setelah mengamalkan ini, jangan pernah berhenti ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena hutangnya telah dibereskan oleh Allah itu. Jadi kita harus konsisten, harus istiqomah, tetap melanjutkan zikir ini gitu kan, di setiap sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib gitu kan. Dan jangan lupa gitu kan ya, berbagi ya, rajin-rajin bersedekah lah ya, gitu ya. Ini sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah karena hutang kita telah dilunasi gitu, seperti itu ya. Nah sedekahnya berapa? Bebas ya, bebas, terserah aja gitu kan. Kecil boleh, banyak juga boleh, makin besar tentu itu makin besar juga gitu kan manfaatnya buat sekeliling kita gitu kan, seperti itu ya. Nah jika sahabat muslim itu memiliki hajat yang belum terlaksana gitu kan, tidak hanya masalah utang, mungkin bingung belum dapat jodoh, bingung rumah pengen kejual belum ada yang mau gitu kan. Nah itu bisa panjatkan doanya gitu, hajatnya di kolom komentar gitu kan, supaya bisa diaminkan oleh penonton video ini, sehingga hajat sahabat muslim bisa cepat terkabulkan gitu, seperti itu ya. Dan jika sahabat muslim menurut sahabat muslim ini videonya bermanfaat, itu silakan ditekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya gitu, dan di share ke teman-teman gitu kan, supaya kalau ada informasi atau video kami yang terbaru yang bermanfaat itu bisa diperoleh lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Begitu akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.